extrasistul. Ventricular extrasistul ini namanya adalah VES, ya singkatan maksudnya, VES atau PVC. Ya. Nah, pada VES ini dia itu bisa terjadi karena ada gangguan elektrolit, bisa karena efek samping pengobatan, ada pengaruh dari hormon tiroid dan bisa juga pada ACS. Ya. Pada VES ini EKG-nya itu menunjukkan adanya kompleks QRS yang tanpa didahului gelombang T. Ya, jadi gini anggapannya. Jadi kompleks QRS ini tanpa didahului gelombang P itu kayak seperti saudara tiri dia. Ya, sendiri dia. Seperti saudara tiri. Kenapa dibilang gitu? Karena dia beda sendiri. Biasanya dia itu lebih lebar dan lebih besar. Ya, kita body shaming nih sama VES. Ya, lebih besar dan lebih lebar. Ya, jadi kompleks QRS-nya itu muncul sendiri tanpa gelombang P dan dia lain sendiri bentuknya ya. Dia lebih lebar dan lebih besar. Oke, ya. Gitu ya. Kalau ngomongin VES, itu ada beberapa klasifikasi ya. Kita lihat di sini. Beberapa klasifikasinya ada yang dibagi berdasarkan bentuk. Ya, ini berdasarkan bentuk. Kalau berdasarkan bentuk di sini ada VES monomorfik, ya. Namanya aja udah mono. Mono berarti kan satu, ya. Satu bentuk. Nah, kalau yang polimorfik, VES polimorfik namanya poli. Poli kan berarti lebih dari satu, ya. Nah, kita lihat di sini sekarang. Nih. Nah, kita lihat gambar ini. Nah, ini kan, nah, ini dia bentuknya beda sendiri ya. QRS-nya beda sendiri ya. Dia lebih lebar dan lebih besar. Nih. Nih. Padahal yang lainnya sama nih bentuknya. Ramping-ramping nih. Ya kan? Ini tapi dia tiba-tiba muncul nih. Sendiri. Mana udah beda sendiri. Udah lebar. Udah besar. Gitu kan? Gitu ya. Anggapannya ya seperti itu. Ya. Dan bentuknya ini sama. Dia cuma ada satu bentuk aja. Berarti ini yang dinamakan VES monomorfik. Ya. Inilah yang dinamakan VES monomorfik. Ya. Kalau yang polimorfik gimana? Yang polimorfik itu nama lainnya adalah multifokal, ya. Nih, polimorfik. Atau nama lainnya multifokal. Ya, nih. Kalian lihat di sini. Nih, ada QRS yang seperti ini. Besar. Ada yang seperti ini bentuknya. Besar. Ada yang agak ramping di sini. Terus ada ini yang agak ramping juga. Ya. Jadi, pada polimorfik ini gini anggapannya. Nih. Kalau yang monomorfik kan tadi satu bentuk ya. Satu bentuk dan satu ukuran. Ya. Nih, misalnya pada monomorfik nih, setara nih semua XL, XL, XL. Tapi, kalau polimorfik atau multifokal ini, dia ada yang XXL, ada yang XL, ada yang L, ada yang LL. Ya, kayak gitu ya. Anggapannya kayak gitu. Ya, dia nggak sama bentuknya. Tapi sama-sama dia beda sendiri di antara teman-teman. Gitu. Ya, oke. Nah, selanjutnya klasifikasinya ada yang berdasarkan urutan. Ya, ada yang berdasarkan urutan. Nih, namanya itu VES bigemini. Namanya aja B. B. Berarti dua ya. Dua. Trigemini berarti tiga kan tri. Tetra berarti empat. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kita lihat ke contoh ini. Kita lihat ini ya. Nah, ini kan EKG-nya urutan 1. Kita lihat ini contoh quadrigemini ya. Quadrigemini itu sama kayak tetragemini. Maksudnya tetragemini atau quadrigemini ini maksudnya adalah pada urutan keempat EKG dia ada phase-nya. Gitu ya. Kita lihat di sini. Ini 1, ini 2,
ini 3, ini 4. Nah, berubah kan dia di urutan keempat. Ya kan? Lagi, ini 1, ini 2, ini 3, pas 4-nya berubah dia QRS-nya. Gitu. Ya, itu kalau yang tetragemini atau quadrigemini. Kalau yang bigemini sama trigemini juga sama. Ya, kalau bigemini berarti ya udah dia di urutan kedua QRS-nya yang lain. Ya, kalau trigemini ya udah berarti dia di urutan ketiga. Trigemini berarti urutan ketiga. Gitu. Ya, itu ya kalau yang berdasarkan urutan. Oke. Ada juga yang namanya phase couple. Ya, phase couplet. Jadi dia ini couple. Ya, phase aja couple nih. Masa kalian nggak couple sih? Ya, phase aja nih dia berpasangan. Ya, berpasangan. Masa kalian nggak berpasangan juga? Kalah nih kalian sama phase. Ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau yang dikatakan couplet, ini namanya gini. Nih, dia selalu berdua, bergandengan. Nih, nih. Ya, nih. Dia selalu berdua. Ini ya couplet atau couple tadi. Ya, dia berdua gandengan. Tuh. Gambaran QRS-nya beda sendiri. Oke? Makanya kalian harus cari couple lah, biar sama kayak Fast ini. Masa kalah sama Fast? Ya? Oke. Nah, terus yang terakhir, klasifikasinya ini ada Fast R on T namanya. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini. Fast R on T ini, sorry. Fast R on T ini, sorry, dia itu ada gelombang R di gelombang T. Ya, ada gelombang R di gelombang T. Kan bahasa Inggrisnya R on T, berarti ada gelombang R di atas gelombang T. Gitu ya maksudnya ya. Kita lihat gambarnya di sini. Nah, nih kita lihat. Ini kan gelombang P kan, QRS. Nah, ini gelombang T, ya kan? Ini gelombang T kan? Nah, terus kita lihat yang sebelah nih. Ini gelombang P, QRS. Nah, pas dia mau T nih, pas dia mau ke gelombang T, ada R di sini. Ada puncak R di sini. Nah, itulah yang disebut, sorry. Nih, ada puncak R di sini. Ya, ada puncak R. Pada saat dia mau ke gelombang T. Ya, gelombang T-nya di sini nih harus. Tapi ada muncul nih. Si R ini ada muncul di gelombang T. Gini. Ya, jadinya dia dinamakan R on T. Karena ada gelombang R di gelombang T. Gitu ya. Reach on T. Ya, kalian ingat aja reach on T. Ya, siapa nih yang reach on T? Wes. Reach on T. Ya, itu untuk yang fast jenis R on T. Ya, terus maknanya reach on T. Oke. Oke, kita udah bahas klasifikasinya dan contoh-contoh gambarnya. Sekarang terapinya gimana? Terapinya adalah amiodaron. Ya, terapinya amiodaron. Ya, kalau nggak ada amiodaron, bisa alternatifnya adalah beta blocker, CCB atau CCB ya, atau CCB. Ya, jadi terapinya amiodaron. Kalau nggak